Recording in progress. Mindamado is the Buddha dispensation, the Buddha Sasana. Before we start our talk, let's pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. I would like to recite this Namo Tassa Gatha into Myanmar translation. Please listen mindfully and respectfully to the qualities of our Lord Buddha who attains self-enlightenment. Jadi hari ini saya akan memberikan ceramah tentang ajaran Buddha ya, Buddha Sasana. Jadi sebelum memulai Dhamma Talk, saya ingin mengulang suatu syair Pali ataupun syair Myanmar ya. Jadi kita dengarkan dengan seksama apa yang akan saya ulangi. Arahato tathangaya kilesa yandu dhamma kendo muddhappa vithato. Arahato tathangaya kilesa yandu dhamma muddhappa muddhappa vithato. Arahato lumin namen jama mendoi ludan boya pisi libya nindakwa. Ayote pyuchen, limya pyuchen, miwe chen sika chen, ako atha pyuchen loko kando muddhappa vithato. Arahato sikweya yanai, ko muya nu muya se muya rupchen, makamu madamya ko pyuro mamuddhappa vithato. Pyodo mamuddhappa vithato, jansiro mamuddhappa vithato. Bhagavato isriya dhamma yasa siri, kama myatta mitwen phono 6 lin ne pietsongတော်မူတပ္ပဝိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะဒုက္ခစัจ जा သမုဒယစัจ जा မေဃစัจ जा និရောဓစัจ जा စွာသောစัจ जा 4 ပါးတို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်သာလျှင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူတပ္ပဝိထသောတစ္ဆဓာတိသစ္စာလောကရန္တလေမုန်တိုင်းဝေလေအရေးမယိုင်ကြောက်စာရိန်ကဲ့သို့ခိုင်ခန့်သောဓာတိကိုယ်နှင့်လီပြည့်စုံတော်မူတပ္ပဝိထသောထိုဘုန်းတော်6 ပါးသခင်ဆက်ပြညူမြတ်စွာဘုရားအားအမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောယုံနာနှဖျားငါခန္ဓာကိုလူသာတန်ဘဝကျန်တို့အားနမောတရားဟောတရားနာပေးရန်ပွား၍အန္တရာယ်ကင်းခြင်းဟောလိုသောတရားတော်မြတ်ဤအရဟတဖို့ပေါက်အပြည့်စုံသို့ရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါကိုယ်တော်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ရောယူကျိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးမှန်လျှော့ကြော့ခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေ
ဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရား The Chakravati Sutta, Tika Nikaya, the Buddha admonished that Adadipa Bhikkhave Viharata Adda Sarana Ninya Sarana Dhamma Dipa Dhamma Sarana Ninya Sarana. The meaning is, monks, be islands unto yourselves. Be a refuge unto yourself with no other refuge. Let the Dhamma be your islands. Let Dhamma be your refuge with no other refuge. Ya, jadi saya ingin memulai Dhamma Talk pada hari ini dengan sebuah syair ya yang terdapat di dalam Cakrawati Sutta yang khotbah tentang Raja Pemutar Roda ya, yang terdapat di dalam kitab Tiga Nikaya. Jadi dalam bahasa Bali bunyinya adalah Atadipa Bhikkhave Viharata Atasarana Ananya Sarana Dhammadipa Dhammasarana Ananya Sarana ya. Artinya adalah para bhikkhu, jadilah pulau untuk dirimu sendiri ya. Jadikan dirimu pelindung bagi dirimu sendiri tanpa menjadikan orang lain sebagai pelindungmu. Jadikan Dhamma sebagai pulau, jadikan Dhamma sebagai perlindunganmu tanpa menjadikan yang lain sebagai perlindunganmu. And how does a monk dwell as an island unto yourself? A monk shall be mindful and contemplate the body as a body, contemplate feelings as feelings, contemplate the mind as mind, and contemplate the mind objects as mind objects. You should not have desire, ill will, and delusion, but stay focused and mindfulness. Ya, jadi bagaimana seorang bhikkhu itu berdiam sebagai pulau bagi dirinya sendiri ya. Jadi Buddha mengatakan bahwa seorang bhikkhu hendaknya dia itu selalu sadar dan selalu hendaknya merenungkan tubuh sebagai tubuh, merenungkan perasaan sebagai perasaan, merenungkan batin sebagai batin, dan merenungkan objek-objek batin sebagai objek-objek batin ya. Hendaknya seorang bhikkhu itu tidak memiliki yang namanya nafsu ataupun kebencian ataupun kebodohan batin, tetapi selalu mengarahkan pikirannya agar tetap sadar dan terjaga. If you do so, your lifespan will increase, your beauty will increase, your happiness will increase, your wealth will increase, your power will increase. Jadi Buddha mengatakan bahwa jika seseorang melakukan seperti ini, maka seseorang itu akan meningkat umur hidupnya, akan meningkat kecantikannya atau keindahannya, akan meningkat kebahagiaannya, akan meningkat kekayaannya, dan juga akan meningkat kekuatannya. Lifespan, ayu, honor, beauty, sukha, happiness, pala and sukha, pala, what? Patipana, wisdom, power. Ya, jadi di dalam bahasa Bali itu umur panjang itu adalah ayu ya. Kalau kecantikan itu adalah warna, kebahagiaan dan kekayaan itu adalah sukha bala ya, sukha dan bala. Sementara kekuatan itu adalah patipana. What is the cause for being long like ayu? Developing the fourth path to spiritual power, 480 pada. The root to power is the reason for being long life. They are chanda, desire, viriya, usaha, energy, chitta, consciousness, vimasa, wisdom, knowledge, 480 pada. Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu bisa berumur panjang ya? Jika seseorang itu mengembangkan yang namanya 4 landasan kemampuan batin ataupun 4 iddhipada,
maka seseorang itu akan bisa berumur panjang. Jadi apa saja yang disebut 4 idi pada tersebut ya, 4 landasan kekuatan batin. Mereka adalah canda, wirya, cita, dan wimangsa ya. Canda artinya adalah keinginan, wirya artinya adalah usaha, cita artinya adalah kesadaran ataupun batin ya. Wimangsa artinya adalah pengetahuan ataupun kebijaksanaan. If you want to be long life, number one, you should have strong desire. You want to be long life, okay? If you do not have a desire also, you may not be long life, okay? Although you want to be long life, if you do not have viriya, usaha, understand? Usaha have everything. You need to do exercise, you need to wake up early, understand? You need to take care of your food properly. That's all are related to your efforts, energy, understand? Although you have the desire, if you not trying to balance your efforts, okay, so that also may not be long life. Chanda Vriya Chitta, the mind, that mind also important. Vimansa, wisdom, knowledges, okay, we need to know, okay, in our body, we need to check in our body, in our daily life. Buddha always remind, sati sampajanya, mindfulness, wisdom. When you are eating, when you are going, when you are stretching, your body stretching forward, backward. Urinate, defecate. Everything we need mindfulness and wisdom, okay, to be long life. Ya, jadi untuk bisa seseorang itu berumur panjang, mereka butuh 4 faktor tadi ya, 4 landasan kemampuan batin. Jadi yang dimaksud tadi dengan niat, jadi maksudnya adalah jika seseorang ingin berumur panjang, maka dia harus memiliki terlebih dahulu niat untuk berumur panjang ya. Karena tanpa niat ini juga seorang itu akan sulit untuk bisa berumur panjang. Nah, tapi niat saja tidak cukup ya. Setelah dia memiliki niat untuk berumur panjang, dia harus mengerahkan faktor yang kedua, yaitu wirya ataupun usaha ya. Jadi dia harus berusaha untuk membuat umurnya itu menjadi panjang. Bagaimana caranya? Misalkan dia dengan rajin berolahraga, ataupun dia membiasakan diri bangun pagi, tidak tidur larut malam misalkan ya, ataupun dia menjaga makanannya, dan dia menyeimbangkan segala usahanya sehingga tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Nah, dengan seperti ini seseorang itu bisa berumur panjang ya. Nah, selain usaha tersebut, seseorang itu juga harus mengembangkan faktor ketiga dan keempat ya, cita dan wimangsa. Cita itu artinya adalah mungkin menjaga pikirannya ataupun menjaga batinnya. Sementara wimangsa itu artinya adalah mengembangkan kebijaksanaan ya. Buddha juga mengatakan bahwa kita hendaknya selalu mengembangkan kebijaksanaan ataupun kesadaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus bisa mengecek apakah kehidupan kita itu sudah dijalankan dengan benar atau belum. Misalkan Buddha mengajarkan tentang sati sampajanya ya. Hendaknya seorang biku ataupun seorang siapapun ya, dia harus memiliki kesadaran dalam setiap aktivitas yang ia lakukan. Misalkan ketika ia duduk, berjalan, berdiri, bahkan ketika buang air besar ataupun buang air kecil, sedang maju ataupun mundur, dia hendaknya selalu memiliki kesadaran penuh dan kebijaksanaan dalam batinnya. Dengan seperti itu seorang bisa berumur panjang. We need to balance 4 causes of maturity. That's a karma. Karma, chitta, consciousness, temperature, food, nutriment, haraja. 4 causes of maturity. Understand? We need to balance ourselves in our daily life. Whatever we are eating, this food is whether suitable or not. Understand? So, in your body, what happened in your body? What sickness you have? You need to know yourself first. What kind of medicine? What kind of supplement? My nutrition is whether balanced or not. You need to check yourself. So we need to know everything in our body. So we need to balance ourselves everything. Jadi contoh lainnya lagi adalah kita hendaknya mengembangkan kebijaksanaan ataupun pengetahuan untuk selalu menjaga 4 landasan munculnya rupa kita ya, ataupun badan fisik kita, 4 hal yang menopang tubuh kita ya. Yaitu kita mengetahui ada 4 jenis rupa, yaitu rupa yang terbentuk dari kama, dari batin, dari temperatur, dan juga dari nutrisi ya. Kamaja rupa, cita rupa, utuja rupa, dan aharaja rupa ya. Jadi seorang yang ingin berumur panjang, dia hendaknya selalu mengetahui dan menganalisa 4 hal ini ya.
Jadi mana yang mempengaruhi kesehatannya dia gitu. Jadi misalkan seorang itu jatuh sakit, maka dia harus mengetahui obat apa yang sesuai bagi dia ya. Misalkan ataupun makanan apa yang cocok bagi dia agar dia bisa sembuh dari penyakitnya ya. Kadang kan setiap orang berbeda-beda ya. Jadi dengan kita selalu mengevaluasi hal yang cocok bagi kita, baik itu makanan ataupun nutrisi, obat-obatan, suplemen dan sebagainya, maka seorang itu akan bisa berumur panjang. One of physician is study in Harvard University, and the physician from Myanmar. Before I came to overseas, I listened his explanation for 4 hours. He mentioned about 4 causes of maturity to be good health. We should balance 4 causes of our health. Jadi waktu itu saya sebelum intinya saya waktu dulu sempat mendengar suatu penjelasan ya yang dijelaskan oleh seorang ahli nutrisi, mungkin ya, ahli nutrisi yang belajar di Universitas Harvard ya. Jadi waktu itu saya mendengarkan penjelasan ahli nutrisi ini selama 4 jam ya, tentang 4 hal yang jika diseimbangkan maka akan bisa menopang kesehatan seseorang. So he said that our Buddha also already admonished 4 causes of maturity. Also he want to suggest that there are 4 causes of to be good health. If you want to be good health, okay, you should have good karma. Good karma, it means in daily you have to choose in patiently. One time you must be choose about 30-40 times. Okay? Choosing. Maka. Someone you see they are very hurry. They want to go have long life, they're not patient to choosing. Nobody are. Understand? So they are absent these karma. Because of absent karma, they are the liquid or the nutritions are not pure. Understand? Because of this, what the reason, what the problem? The problem happen in your lunch. Sometimes the fats are stuffed because of your digestion liquid are not pure. These are affected the whole organs. Okay, number 1, that's the main causes. Because we are not choosing patiently, we are less of this karma. The whole body have a lot of trouble. Another is we don't know ourselves whether this food is digestion or not. Most of people, they are eating indigestion food. Okay, there are 4 causes. 2 causes can be indigestion because of they are choosing not properly. Okay, they choose it 1 time, 2 times, they already swallow. Your stomach become very heavy. Okay, so when we are young age, that's no problem. When you are old, your stomach already very weak. Okay, also you are eating many indigestion food. Understand? So also that can be cause another indigestion. Because of these many sickness happen. Okay, because of there are less all this good karma. Ya, jadi si ahli nutrisi itu dia juga orang Myanmar ya. Jadi dia mengetahui kalau Buddha itu menjelaskan 4 jenis rupa yang tadi ya, yang terbuat dari kama, dari batin, dari temperatur dan dari nutrisi ya. Jadi dia pun menjelaskan bahwa di dalam dunia nutrisi itu diketahui juga bahwa ada 4 penyebab seseorang itu bisa mempertahankan kesehatan yang baik ya. Jadi yang pertama adalah ya kama ataupun kegiatan ataupun aktivitas yang ia lakukan ya. Contohnya khususnya adalah aktivitas mengunyah makanan ya. Jadi biasanya seseorang itu dia itu mengunyah terlalu cepat ya. Jadi dengan tidak sabar ingin cepat-cepat selesai makannya, maka dari itu kalau dia mengunyah terlalu cepat, maka makanannya itu ketika sampai di perut itu belum terkunyah dengan baik ya. Jadi memberikan beban kepada pencernaan. Jadi ini menyebabkan seseorang itu tidak bisa sehat terus gitu. Tetapi sementara sebaliknya, jika seseorang itu menjaga kamanya, menjaga kegiatan mengunyahnya, dia misalkan dia mengunyah dengan sabar, dengan baik ya, mengunyah cukup banyak gitu ya. Dengan seperti itu, maka nutrisi yang terdapat di dalam makanan itu bisa terserap dengan baik ya, karena sudah bercampur mungkin dengan enzim dan sebagainya ya. Jadi bisa diserap dengan lebih baik. Jadi jika seorang melakukan kegiatan mengunyah dengan sabar, dengan baik, maka dia akan bisa
menjadi lebih sehat dalam kehidupannya. Sementara kalau misalkan dengan tidak sabar dia mengunyah dengan cepat-cepat, dengan buru-buru, maka nanti akan banyak masalah dalam tubuhnya. Misalkan seperti di paru-parunya dan sebagainya, itu dikarenakan dia tidak sabar dalam melakukan kegiatan mengunyah ini. Nah, tadi juga saya mengatakan bahwa si ahli nutrisi ini juga menjelaskan dua sebab yang menyebabkan makanan itu tidak tercerna dengan baik. Yang pertama adalah mengunyah terlalu cepat ya. Jadi kalau misalkan di masa muda kita mengunyah terlalu cepat 1-2 kali langsung ditelan, itu mungkin masih tidak terlalu masalah karena kita masih muda. Tetapi kalau kita sudah mulai tua, perut itu sudah tidak terlalu kuat ya. Jadi kalau kita masih menggunakan kebiasaan yang lama, yaitu mengunyah terlalu cepat, maka ini akan memberikan beban bagi perut kita di masa tua, dan ini akan menimbulkan berbagai jenis penyakit. We need to know what kind of food is digestion food, what kind of food is undigestion food. We have to know, understand, to digest very well, to be good health and long life. Our long life also that's related with our health. If our health no go all the way along life, what to do? You lie down on the bed the whole life, what to do? What benefit? Understand? Another is he said that check up the consciousness. Most of the people they have a lot of stress. You see, in our daily life, especially in human society, you see they have a lot of stress. This stress also can cause a lot of imbalance of their hormone. Hormone become unbalanced, especially the cortisol hormone. Understand? Some of their cortisol hormone is very high, some of them become very less. Understand? So these are related with our consciousness mind. Our consciousness mind must be calm, must be stable, not to be hurry everything. Understand? Also the people when they are eating, what they are doing, telephone. You see? They not focus very well. When they are eating, they are speaking, talking. They not pay attention to their food. How much they are swallow or not, how much they are choosing or not. They cannot pay attention to themselves. Understand? No concentration. Everything in their daily. See, they are very hurry, eating. Another they are eating undigestion food. Many food are undigestion. Understand? That they eat a lot of chemicals. This also can cause a lot of sickness. So he said that. So we need to maintain our karma. Must be good karma. Most important, you must be choose properly. Understand? To be good digestion, to be good health, and to be long life. Another is you should not have a lot of stressfulness. Understand? Another karma is most of young generation. Okay, they working until midnight. Okay, they are not balanced their karma properly. So after working until the midnight, early morning, they cannot wake up easily. So their eating time was not very properly already. Understand? Because of this reason, no, we are practicing in the meditation. That is very good. Why very good? We are sleeping proper time, we are wake up proper time. Understand? In our daily duty also for meditation practice, we are wake up, we are cleaning, to get the exercise. The whole activity are very beneficial for our life. Understand? Not only for kusala, but also for our health. Understand? So, karma, chaita. Udu is temperature. Understand? Although some people they want to be good health. Okay, their environment is very dirty. Understand? They smell a lot of smoking. Yes. Understand? So because of this, their life is not clean. Because of their life is not clean, their blood also not become not clean, not pure. Because of their blood is not pure, sometimes their blood become thick, they are dirty. Many kinds of the disease happen from your line, from their line. Okay, many cancer also that's because from their lungs, because of their lungs is not clean. So how to know whether our line is clean or not clean? He says that we need to check our nail, whether have the white or not. Nail all the time. Okay. So he said that that's also Western knowledge. We should have the Western knowledge. If we do not have the Western knowledge, okay, these also can be cause many sickness, include many kinds of the cancer. He said that liver cancer, kidney cancer, lung cancer, and check most of the people, their time is dark. Okay, and also no have the white. What's the reason? Okay, this body also I already checked him.
I'm not smoking, but he said that. But he burning the plastic and power, you see, money rubbish. He have the duty to burn. Always he have to breathe in. Understand? Joint stick, the candle, some are there washing the worry, some are washing in the kapena. Understand? Some are beauty parlor, some are the teacher. Understand? They erase the blackboard, whiteboard, all the hairs are go inside their lunch. Okay, most of the people they got the cancer. Some are they working in the petrol factory long time. One Saturday she got the eye cancer. She have to took out her eye in the Thailand. Spend a lot of money. So while you are working, because I check your time, very black. So he said that because he like to smell the petrol, he worked in petrol factory many years. Understand? The line is not clean. That can cause many cancer. Why? All our blood must be flow, must be clean from our lungs. After that, go to our heart. Doesn't spread the whole body. If your lungs is not clean, he said that. That all are related with wisdom knowledge. If you do not have this wisdom knowledge, you spend a lot of money. Understand? Pharmacy, they may earn a lot of money. Okay, the whole life you just use medicine. Understand? So he said that there's uduja, haraja, nutriment. We should have enough nutriment. Not only sour, not only sugar, not only the bitter. Understand? Must be balanced our sick kind of the taste. Okay? Most of the people, he said that most of they very scared the sugar. Sugar may actually from the natural sugar. We have to eat everything. Understand? Our brain, using our brain for work, 15 grams. Our liver, 70 grams. To restore also 70 grams. To our kidney, 8 grams. For our muscle, our hand, 24 grams. Our last muscle, 24 grams. Altogether, 90 grams must be used the power of the sugar. If you do not sugar, if you are sugar less than 60, you already become crazy, he said that. I'm also almost crazy. I am 70 plus like that only. Now I need to increase my sugar. Okay, that's a nutriment. If you do not balance your nutriment, you cannot be good health. So because of people are very scared in the sugar. Sugar is chemical, sugar is no good. But from the honey, from the fruit, understand? He said that we need to check always our blood sugar. Is it enough or not? Okay? Is it enough sugar or not? So very high also no good, low level also no good. Okay? If lower level, you are crazy. Most of the people are checking because they do not eat the sugar. Why? They very scary. They scary, the diabetes like that. Diabetes, he said that not because of the sugar, because of your digestion is not very proper, he said. That's a nutriment. Kama, Cheta, Uruja, Aharaja. That four causes of maturity, four causes of to be good health and long life. We should have this Vimansa knowledge. Because I have less knowledge, my pancreas almost dry. Okay? Now I already know what's the cause of my pancreas. Because my pancreas is not very, feeling not very good, I know. I already checked in. He said that that's because of less of the sugar. Ya. Ya, jadi untuk kita bisa sehat ya, kita perlu mengetahui ya mana makanan yang cocok untuk kita, mana makanan yang tidak cocok untuk kita, mana makanan yang gampang dicerna, mana makanan yang sulit untuk dicerna ya. Jadi kesehatan itu sangat penting bagi jika kita ingin berumur panjang ya. Jadi sia-sia kalau kita berumur panjang tetapi tidak sehat ya. Misalkan kita berumur panjang tetapi ya selalu minum obat terus gitu ya, hanya bisa berbaring saja di ranjang ya, untuk apa gitu ya. Jadi kalau kita ingin berumur panjang ya hendaknya sebisa mungkin ya kita juga menjaga kesehatan kita. Nah lalu si ahli nutrisi itu juga mengatakan ada faktor kedua ya dalam menjaga kesehatan kita ya, yaitu adalah cita ataupun kesadaran kita ataupun pikiran kita ataupun batin kita ya. Jadi si ahli nutrisi itu mengatakan bahwa seseorang jika dia memiliki terlalu banyak stres dalam pikirannya, dalam hidupnya, maka itu bisa menyebabkan yang namanya
ketidakseimbangan hormon ya. Jadi misalkan kortisol menjadi naik dan sebagainya, ataupun hormon yang lain menjadi turun dan sebagainya, dikarenakan dipengaruhi oleh pikiran yang tidak seimbang, pikiran yang tidak tenang. Maka dari itu pikiran yang tenang, pikiran yang tidak terburu-buru itu adalah kunci dari salah satu kunci untuk memiliki tubuh yang sehat ya. Jadi saya sudah mengatakan di zaman sekarang kita bisa melihat ya, banyak orang sekarang ketika makan bukannya fokus dengan makan, tapi dia malah apa? Dia malah melihat handphone, ya nonton video di handphone ya, tidak fokus sama makanannya gitu. Jadi pikirannya kemana-mana ya, tidak ada sapinya gitu ya. Jadi setelah itu juga dia makannya terburu-buru ya, sehingga karena terburu-buru makanannya menjadi tidak tercerna dengan baik, lalu makanannya juga bukan yang alami gitu ya, banyak yang kimia-kimia dan sebagainya ya. Tentu saja ini akan mempengaruhi kesehatan orang-orang di zaman sekarang tersebut gitu ya. Maka dari itu kita harus menjaga faktor pertama dan kedua ini, kama dan cita. Kama itu usaha kita itu ya, minimal kita usaha untuk mengunyah makanan kita dengan baik ya, dengan jumlah yang cukup mengunyahnya, dan juga kita menjaga faktor kedua, yaitu menjaga pikiran kita agar tidak terlalu memiliki beban terlalu banyak dalam pikiran kita sehingga tidak mempengaruhi hormon kita ya. Jadi saya sudah mengatakan di zaman sekarang orang kebiasaannya apa? Pekerjaan zaman sekarang mereka tidurnya larut malam ya. Nah ini berarti usahanya ya tidak baik gitu. Maksudnya jika ingin sehat ya hendaknya seorang itu memiliki jadwal tidur yang baik gitu ya. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi, misalkan seperti itu. Jadi dikarenakan banyak orang zaman sekarang mereka itu tidurnya larut malam, mereka tidak bisa bangun pagi. Jadi dikarenakan tidak bisa bangun pagi, mereka juga jadwal makannya menjadi kacau balau ya, amburadul ya. Jadi maka dari itu kita harus menjaga jadwal tidur kita dengan baik. Sementara kita tinggal di center meditasi, ini kita bisa mempertahankan ataupun menjaga jadwal kegiatan yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Kita tidur yang tepat waktu, bangun juga pagi ya. Lalu setelah itu kita melakukan banyak aktivitas, misalkan kita bantu-bantu bersih-bersih ya, ataupun meditasi duduk, jalan dan sebagainya. Itu bisa menyokong kesehatan kita ya, entah dari usahanya dan juga dari bagian batinnya gitu ya. Lalu faktor ketiga dalam menjaga kesehatan adalah utuh ataupun lingkungan kita. Ini menurut si ahli nutrisi tersebut. Jadi utuh itu bukan hanya berarti temperatur, tetapi juga hal-hal yang ada di sekitar kita ya, lingkungan kita. Misalkan bersih atau tidak udara yang ada di sekitar kita gitu ya. Karena kalau udara di sekitar kita itu banyak polusi, ya tentunya nanti itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, paru-paru kita menjadi kotor. Kalau paru-paru kotor, darah kita pun menjadi kotor. Kalau darah kotor, darah itu menjadi kental ya. Dan darah menjadi kental, ya itu akan menjadi banyak penyakit, entah itu darah tinggi ataupun kanker dan sebagainya ya. Nah, jadi saya sudah mengatakan bagaimana cara tahunya kita paru-paru kita itu bersih atau enggak ya. Saya sudah mengatakan itu dengan melihat apakah di kuku kita itu ada bagian putih-putihnya atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bagian putih-putih, kata Sedo, itu kemungkinan kita masih bersih ya paru-parunya. Tapi kalau kuku kita itu hitam, itu pertanda bahwa paru-paru kita itu agak kotor gitu. Ini yang diberitahu oleh si ahli nutrisi tersebut kepada Sedo gitu ya. Nah tadi juga Sedo mengatakan, tadi Sedo mengecek ya, biku ada berapa biku gitu, misalkan kayak gitu dilihat dari kukunya, oh ini paru-paru Anda kurang bagus gitu ya, karena hitam, agak hitam gitu. Tadi Sedo mengecek kuku dari Sedo Sacananda ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena dulu pas di PAOK itu Sedo Sacananda itu diberikan tugas untuk apa? Untuk membakar sampah, untuk membakar plastik dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak menghirup udara-udara yang mungkin kurang baik gitu ya, ataupun ya banyak debu dan sebagainya. Jadi mempengaruhi kesehatannya. Jadi harus hati-hati kita dengan kondisi lingkungan kita gitu ya. Ataupun Sedo juga pernah mengenal seorang sele ya, yaitu memiliki kanker mata ya. Saking parahnya kanker mata tersebut, dia harus diangkat matanya sebelah itu di Thailand waktu itu ya. Nah, ketika dilihat kukunya juga hitam gitu. Kenapa seperti itu? Si sele ini bilang bahwa dulu dia itu kerjanya itu di daerah perminyakan gitu ya. Jadi banyak udaranya itu
terpolusi oleh minyak gitu ya. Jadi karena bertahun-tahun kerja seperti itu, makanya mempengaruhi kesehatannya gitu. Jadi kalau paru-paru kita kotor, maka itu akan mempengaruhi kesehatan kita, bisa muncul banyak penyakit, entah itu kanker dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui, memiliki keterampilan untuk mengecek pertanda kita sakit atau sehat, badan kita bersih atau kotor, nah itu juga dimaksud sebagai kebijaksanaan ya. Itu disebut wimangsa ya. Jadi penting juga untuk memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui tubuh kita ini sedang butuhnya apa, kurangnya apa dan sebagainya ya. Nah, lalu yang terakhir adalah ahara ataupun nutrisi ya. Ini yang dijelaskan oleh si ahli nutrisi tersebut. Nutrisi, kita harus memiliki nutrisi yang cukup gitu ya. Si ahli nutrisi ini mengatakan kita harus seimbang dalam memakan hal-hal yang berbagai rasa ya. Jadi bukan hanya yang asam, yang manis ataupun yang pahit misalnya seperti itu ya. Tetapi dikatakan ada 6 jenis rasa yang harus kita seimbangkan gitu ya. Nah, jadi saya udah mengatakan di zaman sekarang banyak orang takut sama gula ya gitu ya. Padahal kalau menurut si ahli nutrisi ini, diabetes itu bukan karena gula, tetapi diabetes itu karena makanan itu tidak dicerna dengan baik ya. Mungkin kita kebiasaannya mengunyah terlalu cepat dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu takut gula gitu, asalkan gulanya itu ya memang gula yang alami ya, bukan gula yang buatan dan sebagainya. Si ahli nutrisi ini juga mengatakan bahwa untuk bekerja dengan optimal, otak itu butuh setiap hari itu 15 gram gula ya. Untuk hati itu butuh 17 gram, ginjal itu 8 gram, otot itu butuh 24 gram. Ya, tadi kurang lebih total butuh 90 gram untuk bekerja dengan baik gitu ya. Ini kadar gula darah itu kurang lebih 90 gitu ya. Jadi si ahli nutrisi ini mengatakan kalau kadar gula darah itu di bawah 60, itu seorang itu bisa gila gitu ya. Gitu. Jadi kata saya waktu itu saya juga sempat ngecek bahkan hanya 70 gitu ya. 70 itu pun sudah mulai mempengaruhi kesehatan ataupun pikiran dari saya gitu ya. Jadi kita harus memiliki pengetahuan seperti ini, mana yang mendukung kesehatan kita, mana yang merusak kesehatan kita ya. Jadi dengan kita memiliki pengetahuan, kita bisa mengetahui kita sakitnya di mana gitu ya. Saya juga mengatakan semakin saya belajar, sekarang saya bahkan bisa tahu pankreas saya itu sedang dalam kondisi baik atau tidak gitu ya. Jadi setelah mengetahui dengan pengetahuan seperti itu, ada saya juga ada yang pernah memberitahu ya bahwa sekarang ini kondisi pankreasnya sedang kurang bagus dikarenakan kurang gula gitu. Jadi maksudnya dengan pengetahuan yang benar kita bisa menyeimbangkan lah mana yang kita perlu kurangi ataupun mana yang perlu kita tambah nutrisinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita butuh 4 hal ini untuk bisa menjaga kesehatan kita. This person you see, and they had a wife had a no smooth, very rough. This man also no good. You see, you must have this white. At left side and right side only very small, left side big. So right side is the weak. The lung is very weak. Okay, this person had a fungus because of the lung is not clean. We can check by this way. That's our wisdom knowledge. The right side is good. Huh? The right one is good. Right is very small, no good. But better than the left. Yeah. Ya, jadi tadi ada gambar itu ya, yang kiri itu tadi kukunya itu walaupun putih-putih tapi dia itu tidak rata gitu ya. Jadi itu juga tidak terlalu baik ya gitu. Ataupun yang tadi yang satu lagi yang gambar di bawahnya itu yaitu hitam ataupun dan ada berjamur gitu ya. Itu dikatakan karena paru-parunya kotor gitu. Jadi makanya bisa muncul berbagai penyakit. Sementara ini yang gambar kanan ini saya kurang paham ya, tapi maksudnya ini lebih baik daripada gambar yang sebelah kiri gitu, karena putih-putihnya itu lebih bagus, lebih rapi gitu ya. Tapi di tangan kiri dan tangan kanan itu putih-putihnya itu sedikit berbeda. Mungkin yang kanan itu lebih terang gitu putihnya ya. Jadi maksudnya mungkin yang sebelah kiri itu agak lemah paru-parunya atau apa gitu. Jadi tapi sudah lebih bagus daripada gambar yang sebelah kiri itu. Okay, if you saw your lifespan, Chanda, Viriya, Chitta, Vimamsa. A cause for being long life are you, okay? So not only have desire, we should have Viriya,
Consciousness and vimansa. What is the cause for beauty? Vana. Heavy morality is the cause for beauty. So if you want to be beautiful, you must have pure morality, sila. Ya, jadi itu adalah tadi 4 hal yang perlu seseorang itu miliki ya untuk bisa memiliki berumur panjang ya, yaitu adalah canda, wirya, cita, wimangsa. Niat untuk berumur panjang, usaha yang benar, pikiran yang dijaga baik, dan juga pengetahuan untuk menjaga kesehatannya. Itu adalah untuk seseorang bisa berumur panjang. Nah, kedua adalah bagaimana cara seseorang itu bisa memiliki paras yang cantik, paras yang rupawan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa seseorang dengan sila, seseorang yang memiliki sila ataupun moralitas kelakuan yang baik, maka itu akan menjadi sebab bagi munculnya kerupawanan ataupun kecantikan. Sila yogesa lengaro, sila yogesa mandana, silehi lengado yogi, mandane agadangado, also admonished. Sila is the best ornament of all human beings. Decorate with morality. So that's the best decorations for all meditators. Ya, jadi ada suatu perkataan ya bahwa sila itu adalah aksesoris ataupun perhiasan yang paling baik yang bisa dipakai oleh seseorang ya, siapapun ya. Jadi dengan dihiasi oleh sila ini, maka seseorang itu akan menjadi terlihat sangat cantik, sangat rupawan ya. Jadi semua meditator juga seperti itu. If we want to decorate our ear, we should listen Gautama talk. Okay? Not the ring, not the ear ring. Jadi kalau Anda ingin mempercantik bagian telinga Anda, maka Anda harus hendaknya menjaga telinga Anda untuk mendengar yang baik-baik ya. Misalkan Anda mendengar Dhamma talk dan sebagainya, bukannya Anda menambahkan anting. If we want to decorate our finger, our hand, it's not the ring and not handshake. We have to do the charity dana. Begitu juga kalau misalkan Anda ingin mempercantik bagian tangan Anda ya, tangan Anda ya, tidak perlu Anda beli cincin ataupun beli gelang dan sebagainya. Yang perlu Anda lakukan adalah perbanyak perbuatan baik melalui tangan, itu adalah berdana. If we want to decorate our body, sila is the best ornament to decorate to our body. Jadi intinya adalah jika Anda ingin mempercantik tubuh Anda, memperindah tubuh Anda, memakai sila ataupun memiliki sila yang baik, itu adalah cara yang terbaik untuk menghias tubuh Anda. Okay, sila is the cause for beauty, vana. What is the cause for happiness, sukha? Having the four jhana is the cause for happiness. Jadi tadi itu adalah sebab seseorang itu bisa memiliki kerupawanan, yaitu memiliki sila. Lalu yang ketiga, apa sebab seseorang itu bisa memiliki kebahagiaan? Jadi dikatakan bahwa seseorang memiliki 4 jhana ini adalah sebab seseorang itu mencapai kebahagiaan. If you want to get really happiness, not to become billionaire. Billionaire is not the real happiness. Donald Trump also have a lot of suffering. Elon Musk also a lot of suffering facing. Okay? Prabhupada also many suffering. Okay? That's not really happiness, billionaire is. Okay? If you want to be really happiness, okay, you should develop 4 jhana concentration by practicing samatha meditation. Ya, jadi kebahagiaan, jika Anda ingin memiliki kebahagiaan yang sejati, yaitu caranya bukan dengan menjadi orang kaya ya, karena bagian seperti itu juga bukan kebahagiaan yang sejati ya. Bahkan orang miliarder seperti misalkan Donald Trump, dia juga masih banyak masalahnya ya. Bill Gates ataupun bahkan Pak Prabowo itu juga walaupun yang punya uang ya banyak juga masalahnya gitu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, maka hendaknya kita melatih diri mendapatkan kebahagiaan meditasi, kebahagiaan jhana yang dilatih dalam meditasi samatha. So you can see in this Chiriya church, in order to realize Nibbana, okay, firstly you have to observe morality. Understand? After that you will develop concentration to purify your consciousness. Among 40 samatha meditation, you can choose any one. Now, in our power meditation center, our master start to teach
mindfulness of breathing for beginner, because most of beginner are easy to success with Anapana meditation. By developing Anapana meditation, you can attain first jhana to fourth jhana concentration. Jadi kalau di tabel yang ini ya, di tabel yang biasa di dining hall juga ada itu ya, tabel urutan latihan dalam mencapai kesucian itu di landasan paling bawah itu adalah sila wisudhi ya, ataupun dilandaskan dengan sila yang baik. Setelah itu baru seseorang itu memurnikan pikirannya, cita wisudhi ya, yaitu dengan mengembangkan konsentrasi. Ya, jadi dari 40 objek meditasi yang diajarkan oleh Buddha, silakan Anda pilih yang mana aja. Tetapi biasanya di tradisi Pao Sayadaw itu mengajarkan mulai dari meditasi Anapana ya, karena biasanya banyak orang itu cenderung lebih mudah untuk berlatih Anapana ini. Dan dengan berlatih Anapana ini, seseorang itu juga bisa mencapai jhana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. You see, by practicing Anapana also have a lot of benefit. Not only to attain the jhana concentration, also in our daily life, improve concentration, increase alertness, develop control over the mind, our memory become clearer, improve decision-making ability, increase self-confidence, agitation, fears, tension, nervousness, and stress decrease, capacity to work and study increase ability to understand others and to express oneself, mind become healthy, wholesome, and strong, one become full of good wishes for others. Many benefit by practicing Anapana meditation. Ya, jadi ada banyak ya manfaat dari seseorang itu berlatih meditasi Anapana, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Jadi pertama, seorang itu bisa meningkatkan konsentrasinya. Yang kedua itu, seorang itu bisa meningkatkan kesadarannya ya, keelingannya, keawasannya ya. Yang ketiga, seorang itu bisa mengendalikan pikirannya dengan lebih baik. Yang keempat adalah ingatan seorang itu menjadi lebih jelas. Yang kelima, seorang itu bisa membuat keputusan dengan lebih baik ya. Lalu yang keenam, seorang itu yang melatih meditasi, dia bisa meningkat kepercayaan dirinya. Yang ketujuh, dengan meditasi seorang itu bisa meredam ataupun meredakan rasa gelisah, khawatir, ataupun takut, cemas, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, dengan meditasi seorang itu bisa meningkatkan kemampuannya dalam belajar ataupun dalam bekerja. Nah, selanjutnya seorang itu dengan bermeditasi, dia itu bisa mengembangkan empati ya, ataupun pengertian terhadap kondisi lingkungan sekitarnya ataupun orang lain dan sebagainya ya, bagaimana cara berhadapan dengan lingkungan ya. Lalu yang selanjutnya, pikiran seorang yang bermeditasi juga menjadi sehat, menjadi kuat ya. Yang terakhir, seseorang yang bermeditasi itu cenderung bisa lebih memiliki niat baik terhadap orang lain, jadi tidak memiliki niat jahat terhadap orang lain. If you practice Anapana meditation, okay, you can increase your concentration. At the beginning, 5 minutes to 10 minutes, 10 to 20 minutes. Slowly, you need to try to increase your concentration. Okay, if you stay a lot of wandering thought, you can use the counting number 1 to 8, 1 to 8, 1 to 8, 1 to 8, again and again. Okay, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, 50, 1 hour, 1 hour, 30 minutes. Okay. If you already can increase your concentration 1 hour to 1 hour 30 minutes, every sitting for 5 sessions, so you already can see the nimitta, the sign of concentration. Ya, jadi berlatih meditasi Anapana seperti itu ya, dia dilatih secara bertahap ya. Jadi misalkan di awal-awal ya kita mulai dari 5 menit dulu, kalau bisa 5 menit ya kita naikkan jadi 10 menit, setelah itu 20 menit, 30 menit dan seterusnya gitu ya. Kalau banyak pikiran mengembara ya kita gunakan metode hitung ya, hitung 1 sampai 8, lalu nanti balik lagi 1, 2, 3 sampai 8, balik lagi gitu ya. Jadi dengan seperti itu kita latih secara bertahap ya. Kalau sudah bisa 20 menit, nanti dinaikkan ke 30 menit, 45 menit, 1 jam, 1,5 jam dan sebagainya. Jadi saya sudah mengatakan kalau kita bisa meditasi ya 1 jam ataupun sampai 1,5 jam setiap sesi, selama misalkan 5 sesi berturut-turut, maka kemungkinan besar seorang itu akan bisa melihat yang namanya nimitta. Parikama nimitta, Pridimisa Oka nimitta,
Lani sign, Pratibhaga Nimitta, counterpart sign. This counterpart sign, Pratibhaga Nimitta, is the object of jhana concentration. If you already can focus in the Pratibhaga Nimitta for 1 hour, 2 hours, 3 hours at a time, jhana factor will be arise. You may attain first jhana to full jhana concentration by practicing this Anapana meditation. That's the cause for happiness. Ya, jadi nimitta seperti kita tahu ada 3 jenis ya, parikama nimitta, nimitta yang level awal, ugaha nimitta, nimitta yang level menengah, sementara yang terakhir adalah patibhaga nimitta, nimitta yang sudah matang gitu ya. Nah, jadi patibhaga nimitta itu adalah objek dari kesadaran jhana ya. Jadi ketika seorang itu bisa mempertahankan patibhaga nimitta ini sebagai objek selama misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka di situ nanti kesadaran jhana akan muncul ya, dan di situ faktor-faktor jhana juga akan muncul bersama dengan kesadaran tersebut. Nah, di situ dengan objek patibhaga nimitta ini, maka seorang itu bisa mencapai jhana pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari anapana ya. Jadi dengan seperti itu seorang bisa mengembangkan yang tadi, yaitu adalah kebahagiaan dari jhana ya. Ini kebahagiaan yang sebenarnya. One yogi from Singapore, when she got the nimitta, so at the time she can develop concentration and the jhana concentration. She said that, and very peace, very peace. So then I said that this peacefulness nobody can give you. You cannot exchange with the other properties. Okay, Lee Kuan Yew also cannot give you. Obama also cannot give you. Prabhupada also cannot give you. By practicing meditation, you can get this happiness. Jadi saya sudah mengatakan waktu itu sempat ada seorang yogi dari Singapura ya, dia bermeditasi dan sampai ke tingkatan jhana gitu ya. Jadi dia pun melaporkan kepada Sedo, oh Sedo ini kondisi ini sangat menyenangkan sekali, sangat damai ya, sangat bahagia sekali. Jadi Sedo pun mengatakan kepada si yogi ini bahwa, nah ini kebahagiaan yang jauh melampaui dari kebahagiaan yang biasa Anda dapatkan kan, gitu kan. Jadi kebahagiaan jadi seperti ini tidak bisa orang kasih kepada Anda gitu ya. Jadi bahkan orang kaya sekalipun, misalkan Bill Gates, Prabowo, Obama, misalkan seperti itu, ya tidak bisa memberikan Anda kebahagiaan seperti ini. Jadi ketika mendapatkan kebahagiaan seperti ini, barulah Anda mengetahui bahwa oh ini ternyata memang kebahagiaan yang lebih superior daripada kebahagiaan yang biasa. So the Buddha also mentioned in the Samyutta Nikaya the benefit of mindfulness of breathing. Adam bhavitocha bhikkhave anapana sati samadhi gata auli gata sando chewa panitocha ase chanakocha sukhocha viharo uppano panicha bhavagi akusale dhamme thana so andrada peti upasamiti. The meaning is, when mindfulness of breathing is developed and cultivated, how bhikkhus does the concentration by mindfulness of breathing becomes calm and sublime and uninterrupted, blissful, abiding, making evil and unwholesome dhamma disappear and cease as soon as they arise. Ya, jadi di sini Buddha menjelaskan ya di dalam Samyutta Nikaya ya, Vesali Sutta. Jadi Buddha bertanya kepada para bhikkhu, bagaimana caranya, bagaimana meditasi anapana ini ketika dikembangkan itu, maka konsentrasi seseorang itu menjadi matang ya, menjadi berkembang, pikirannya menjadi damai, menjadi tenang, dan juga tidak terganggu ya, dan juga dia berdiam dengan nyaman, dan juga segala hal yang tidak bermanfaat, yang jahat dan tidak bermanfaat itu bisa dihilangkan dan ditenangkan ya ketika mereka muncul. Bagaimana cara melatih meditasi anapana hingga mencapai kondisi seperti ini? The qualities of mindfulness of breathing: santo, calm and stabilized; panito, sublime and extremely good for meditators. The mindfulness of breathing meditation is a superior and desirable object. It is not like vipassana meditation. There is nothing to be prepared before meditation, like other meditation subject.
sexual kasina. If you practice kasina, you need to prepare the kasina object. You need to see with your open eye. After that, closing your eye, you need to do again and again, okay, to maintain your object or this kasina meditation. So this anapana is not like that. Achisanako and adrotitus. Sukho cha viharo, blissful abiding. Abano bani babagi agusale dhamitana so. Anurada basi upasamedi. It immediately makes evil and unwholesome dhamma disappears and cease whenever they arise. Ya, jadi ini adalah kualitas ya yang bisa dicapai ketika seorang itu mengembangkan meditasi anapana ya, seperti yang dijelaskan oleh Buddha. Jadi seorang yang anapananya berkembang, maka dia akan bisa mendapat kualitas pikiran seperti ini, yaitu adalah santo ya. Santo artinya adalah pikirannya menjadi tenang dan stabil, tenang, damai. Yang kedua adalah menjadi panito. Panito artinya adalah pikirannya menjadi halus dan ini adalah objek yang sangat baik ya bagi seorang meditator, objek anapana ini. Karena objek dari meditasi anapana ini adalah objek yang menyenangkan ya, tidak seperti objek meditasi misalkan meditasi asubha gitu ya. Dan juga objek meditasi anapana ini tidak perlu kita persiapkan karena kita selalu membawa nafas kita kemana-mana toh. Jadi tidak seperti objek meditasi lainnya seperti kasina, itu kan harus kita persiapkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini adalah objek yang baik untuk seorang berlatih meditasi nafas ini ya. Lalu yang ketiga, kualitas seorang yang berlatih meditasi anapana adalah asechanako, artinya adalah pikirannya menjadi murni ya. Yang keempat adalah sukho ca viharo, artinya dia itu bisa berdiam ataupun tinggal dengan bahagia. Yang kelima adalah seorang yang melatih meditasi anapana ini, maka pikirannya itu akan bisa mengenyahkan ataupun menghilangkan, meredam pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jahat yang tidak bermanfaat seketika ketika pikiran itu muncul ya. Jadi ini adalah kualitas-kualitas yang dimiliki ketika seorang itu berhasil dalam meditasi anapananya. Not only practice anapana to attain the jhana concentration, but also by practicing kasina meditation, by practicing full protection meditation, also you can attain different types of the jhana concentration. Ya, jadi bukan hanya dengan berlatih anapana ya kita bisa mencapai jhana, tetapi dengan meditasi lainnya juga kita bisa mencapai jhana. Misalkan dengan berlatih meditasi kasina dan sebagainya, bahkan kita bisa mencapai jhana-jhana yang lebih tinggi daripada jhana 4. What is the cause for what bhoga? Dwelling with the four holy abiding jhana, metta, loving kindness, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, upekha, equanimity. These four are the causes for what bhoga. Lalu selanjutnya apa yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi kaya ya? Jadi di sini dikatakan seorang yang berdiam dalam 4 jhana ini dia akan mengkondisikan seorang itu menjadi kaya. Jhana apa saja itu? Yaitu metta jhana, jhana cinta kasih ya, karuna jhana, jhana belas kasih, mudita jhana ataupun jhana ikut berbahagia, dan juga upekha jhana, jhana ketenangseimbangan. Anapana, first to 4 jhana. Kasina, attainment concentration. Here metta, loving kindness, karuna, compassion, mudita, equanimity. If you practice loving kindness meditation, you can take first jhana to third jhana concentration. Karuna, mudita also the same, you can take first jhana to third jhana concentration. Upekha, equanimity. If you practice this upekha, equanimity, you may take fourth jhana concentration. This is the cause of bhoga wealth. Ya, jadi tadi pertama kan dijelaskan tentang anapana ya, bisa mencapai jhana keempat. Lalu mungkin seorang yang berlatih yang lain meditasi kasina itu bisa mencapai jhana 8.
dan ketika seorang itu melatih metta, karuna, dan mudita jana, itu seorang itu bisa mencapai jana pertama sampai jana ketiga ya. Sementara ketika seorang itu melatih upeka jana, dia itu bisa mencapai jana keempat ya. Jadi 4 jana ini, metta, karuna, mudita, upeka jana, ini adalah sebab bagi seorang itu mencapai kekayaan. What is the cause for bhava phala? Attaining all the fruit of arahant. That is the most powerful attainment. Only an arahant can completely conquer the 3 kinds of mara. Deva Buddha mara, Machu mara, Kilesa marana. Ya, lalu yang kelima adalah apa yang menyebabkan seseorang itu memiliki kekuatan ya. Jadi sebab seorang memiliki kekuatan adalah pencapaian tingkat kesucian arahat ya. Karena itu adalah pencapaian kekuatan yang tertinggi ya. Karena dengan seorang itu mencapai tingkat kesucian arahat, dia itu bisa mengenyahkan ataupun menghancurkan musuh-musuhnya 3 jenis musuh ini, yaitu adalah dewa puta mara ya, mara yang dalam bentuk dewa, macu mara kematian, kilesa marana artinya adalah kekotoran batin. Ini bisa dihancurkan ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian arahat. Today is what we have to do. We have to practice vipassana meditation. Ya, jadi untuk mencapai tingkat kesucian arahat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah berlatih meditasi vipassana. In order to free from all the suffering, in order to realize nibbana, we need to practice vipassana meditation. Before practice vipassana meditation, we should develop concentration, and also we should have foundation of morality, sila, samadhi, panya, 3-4 training. Jadi ketika seorang itu berlatih vipassana, seorang itu akan bisa mencapai nibbana ya, dan juga bisa terbebas dari segala penderitaan. Nah, jadi untuk melatih vipassana ini, seorang itu hendaknya berlatih dulu konsentrasi ya, yaitu samatha ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk seorang itu melatih samatha ataupun konsentrasi, seseorang itu harus dilandasi dengan sila ataupun moralitas yang baik. Jadi dengan melatih 3 latihan ini secara bertahap, sila, samadhi, dan panya, maka seorang itu bisa mencapai tingkat kesucian arahat dan terbebas dari penderitaan. To purify morality for lay devotees, householder need to observe 5 precepts. For yogi, 8 precepts, Sayali 10 precepts. Okay? For bhikkhu, 2 to 7 bhikkhu monastery rule. For samira, sikya, sila. We have to observe our individual morality. After that, can develop concentration with any samatha meditation. So you can choose Anapana meditation and food protection meditation. Jadi untuk memulai latihan ya, kita harus menjaga sila kita terlebih dahulu ya. Untuk umat awam ya hendaknya menjaga 5 sila, ataupun yogi misalkan 8 sila ya, ataupun para sele misalkan 10 sila. Untuk samanera ya samanera sila, dan ditambahkan dengan sekhiya, kandaka, wata, dan sebagainya. Untuk para bhikkhu yang menjaga 227 sila dan sebagainya. Jadi kita menjaga sila kita masing-masing ya. Kita sebagai apa ya, kita menjaga sila tersebut. Nah, dengan berlandaskan sila tersebut, kita melatih objek meditasi ya, seperti yang dijelaskan tadi, entah dari anapana ataupun meditasi perlindungan dan sebagainya. To purify the consciousness mind, we have to develop concentration with any samatha meditation. If you choose anapana meditation, you can develop concentration until attain 4 jhana concentration. At least to purify our consciousness, we have to develop concentration to attain access concentration, upachara samadhi. So among 40 samatha, any samatha meditation you practice, you can attain at least access concentration. For example, 4 elements meditation, and also Buddha recollection, death recollection, or Akante, access concentration. Okay? If you practice Kasina, you can attain 8 attainment concentration. Ya, jadi ketika seorang itu ingin berlatih meditasi samatha ataupun memurnikan pikirannya, ya, maka dia harus berlatih dengan objek meditasi yang diajarkan oleh Buddha ya, objek manapun boleh. Ada objek yang bisa mencapai jhana keempat, tapi ada juga objek yang hanya bisa mencapai
konsentrasi akses ya, upacara samadhi ya. Tapi di antara semua objek ini, semua itu paling minimal bisa mencapai upacara samadhi ini ya, untuk digunakan untuk berlatih vipassana nantinya gitu ya. Jadi kita pilih salah satu objeknya, misalkan objek perenungan terhadap kematian itu bisa mencapai upacara samadhi, ataupun Buddha Nusati bisa mencapai upacara samadhi ya. Jadi dengan landasan konsentrasi yang kita miliki ini, kita bisa berlatih vipassana. All these samatha meditation are related to each other. For example, if you already success with anapana, you can practice 32 parts of the body and anikasina meditation. Only if you already can attain vaikasina jhana meditation, after that you can go vipassana meditation also. Jadi masing-masing objek dari meditasi samatha ini sebenarnya mereka saling berhubungan satu sama lain ya. Jadi dikatakan kalau seorang itu sudah sukses dalam meditasi anapana misalkan, maka dia akan bisa dengan mudah melatih objek lainnya, misalkan 32 bagian tubuh, ataupun dia ingin melatih meditasi kasina ya. Jadi misalkan salah satu saja kasina, misalkan kasina putih, maka setelah itu dia pun kalau mau dia boleh ataupun bisa untuk melatih meditasi vipassana dengan landasan meditasi kasina tersebut. In the vipassana meditation, there are only two types of vipassana meditation: nama meditation and rupa meditation. Because of this reason, at the beginning, when you start to practice vipassana meditation, you need to begin with 4 elements meditation. After that, you need to understand matridi, mentality. After that, you need to practice dependent origination. These two are the object of vipassana meditation. Sementara ketika seorang itu berlatih meditasi vipassana, itu objeknya sebenarnya hanya ada dua ya. Jadi hanya ada dua tipe meditasi vipassana, yaitu yang meditasi vipassana dengan objek rupa, objek fisik. Nah, yang kedua adalah meditasi vipassana dengan objek batin ya, nama kamathana ataupun rupa kamathana. Jadi ketika seorang itu berlatih vipassana, ya mungkin mulainya dari objek fisik, objek rupa, maka dia harus mulai dengan objek 4 elemen ya. Jadi setelah berhasil di 4 elemen, dia pun mulai meditasi objek batin, nama kamathana ya. Jadi setelah rupa kamathana, nama kamathana, setelah itu nama rupa kamathana ya, setelah itu ya paticca samuppada ya, ataupun sebab musabab dari munculnya nama rupa tersebut ya. Jadi ini adalah tahap berikutnya dalam latihan kita. These two knowledges are jnata prajnana, unknown full knowledge. After understand these two objects of vipassana meditation, you can contemplate 3 characteristics of mentality, matridi, and their causes. Jadi ketika seorang itu matang ya dalam dua objek yang tadi, dalam dua hal yang tadi, yaitu maksudnya objek batin dan materi ya, dan juga sebab musababnya, maka itu dikatakan sebagai nyata parinyana ya, ataupun mengetahui secara penuh ya. Jadi setelah itu pun di tahap tersebut, seorang itu melanjutkan meditasi vipassananya dengan merenungkan objek yang tadi itu sebagai anicca, dukkha, dan anatta ya. Ini adalah tahap berikutnya dalam meditasi vipassana. If you contemplate 3 characteristics, impermanence, separateness of natures of these mentality, material, and their causes, your vipassana knowledge will become mature. Okay? 16 knowledges of vipassana meditation. If your vipassana knowledge become mature, you may attain Sotapaddi fruition, Sakadagami fruition, Nagami fruition, and Arahata fruition. You may realize Nibbana. Ya, jadi ketika seorang itu merenungkan objek-objek yang tadi sebagai anicca, dukkha, dan anatta, sebagai tidak kekal, penderitaan, dan juga tidak bisa dikendalikan tanpa diri, terhadap objek yang tadi ya, fisik maupun batin, beserta sebab akibatnya, maka seorang itu perlahan-lahan pengetahuan vipassananya akan menjadi matang ya, dan seorang itu akan bisa mendapatkan perlahan-lahan masing-masing dari 16 pengetahuan vipassana. Nah, jadi ketika pengetahuan tersebut matang, seseorang itu bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian ya, entah itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, maupun Arahat ya. Jadi itu hanya bisa dicapai ketika pengetahuan vipassana seseorang itu matang. By practicing this, the noble eightfold path, the threefold training, you can remove all defilements totally after you attain
arahantship. Because of this, attaining all the fruit of arahant, that is the most powerful attainment. Only an arahant can completely conquer the three kinds of mara, because of you already can remove all defilements totally. Jadi ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian yang akhir ya, yaitu adalah tingkat kesucian arahat, maka seorang itu akan bisa menghancurkan secara total kilesa marana ini ya, artinya adalah musuhnya, yaitu adalah kekotoran batin secara total ya. Jadi ketika seorang itu bisa menghancurkan kekotoran batin secara total, ini disebut sebagai kekuatan yang paling besar ya, karena seorang itu bisa terbebas dari 3 jenis mara ini, khususnya musuh marana, kematian ini ataupun kekotoran batin ini yang hanya bisa dicabut total ketika seorang itu mencapai tingkat kesucian arahat. How to stay relying on yourself? By doing all kusala karma, dana, sila, and bhavana, vivacha. By practicing the 4 satipatthana, 4 foundations of mindfulness, until you attain nibbana, until you penetrate the 4 noble truths. Jadi bagaimana caranya seseorang itu menjadikan dirinya sebagai perlindungannya, mengandalkan dirinya sendiri, yaitu adalah ketika seorang itu selalu melakukan perbuatan baik ya. Jadi akan ada 10 jenis perbuatan baik seperti dana, sila, bhavana, vivacha dan sebagainya, itu kita lakukan semua. Dan juga dengan seseorang itu selalu melatih 4 satipatthana ya, 4 landasan perhatian, sampai seorang itu mencapai nibbana, sampai mereka menembus kebenaran mulia. Okay, after attaining arahantship only, you are completely practicing the Buddha teachings. Okay, may you will practice the Buddha teachings until you attain nibbana in this very life. No? Okay, I will make my Dhamma talk conclusion by reciting one Katha, Jaya Mangala Katha. Please listen mindfully and respectfully to the qualities of our Lord Buddha, who conquered Mara and all defilements under the Bodhi tree. Jayanto Bodhiya Muli Sajjananandi Vodano Ewa Miwa Jayo Hotu Jayasu Jaya Mangale Sajjana Sagiwe Memyudoi Nandi Vodano စိတ်နှလုံးကိုရွှင်ပြုံးစေတတ်တရားမြတ်သည်ဘောရိယဘောရိပင်ဤမူလေအနိတခွင်ဖြစ်သည့်အပရာဇိတပလင်ထ၌ဇယံတော်မင်္ဂပါကိုအောင်မြင်လေတကဲ့သို့ဧဝမေဝဧဝံတထာပမထာယုထွတ်တုဒေတုံမာကံအောင်စိတ်ဒီမြို့တော်သခင်ဘုရားရှင်ကိုခြေလျင်တို့ရှိဥပန်းကြတေယောဂီပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားခြေရောကျက်တိခင်ခင်ပြည့်စုံကြခြင်းသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါ၏ခြေယမင်္ဂလေဘေးရန်ရှောင်းခွာအောင်ခြင်းရှင်ကမင်္ဂလာကြောင့်ဒေတုံမာကံအောင်စိတ်ဒီပြုလို့သခင်ဘုရားရှင်ကိုရေလညနုရှိဥပัญจတေယောဂီပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားဇယစုဇတိတို့ကိုနေစဉ်တို့၍ကောင်းကျိုးဖြစ်စေအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Share it, may we shall go down together. Huh? Ita Chami. Ita Vada Chami. Sambada Boya Sambada. Sabbi Diva Anumodandu. Sabba Sampati Sendiya. Ita Vada Chami. Sambada Boya Sambada. Sabe Buddha Anumodantu Sabba Sampati Siddhiya Eda Vada Chami Sabbada Punya Sambada Sabe Satta Anumodantu
Sava sampati sediya idame punya asavakaya vahodu idame punya nibbana sapacayohodu mama punya vaga sabha sadana pajimi desabe mesama punya vaga lavantu sadhu 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 Sukhi hotu nibbana sapacayohodu